Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Teguh Susilo. Saya adalah guru seni rupa di SMP Takasus Al-Quran Kalibeber Wonosobo, sekaligus siswa UK PPPG, guru tertentu periode 2 tahun 2025 di Universitas 11 Maret. Dengan NIM X952 508 09114. Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Juli 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi Ragam Hias Nusantara pada media telenan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik? Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Salah satu ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan tentang kehadiran kalian ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa, Dok? Altaf kenapa ya? Sakit. Ada lagi? Azifa. Oh ya. Kenapa itu, Mbak? Sakit juga. Ya, semoga aja yang Mbak Altaf dan Mbak Azifa segera sembuh ya dan bisa berkumpul di sini bareng-bareng sama kalian ya. Kita doakan bareng-bareng ya. Oke, terima kasih. Biar jiwa nasionalisme ke kalian itu tumbuh lagi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? Semuanya bisa berdiri semua? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, ada yang masih ingat tentang kesepakatan kelas? Ada yang masih ingat? Ada. Coba apa kesepakatan kelasnya? Apa?
Coba diulangi. Jaga kebersihan dan rapikan alat setelah praktik. Jaga kebersihan dan rapikan alat setelah praktek. Ada lagi? Kerjasama dengan kelompok dan berperan aktif. Kerjasama dengan kelompok dan berperan aktif. Ada? Selesaikan tugas tepat waktu. Selesaikan tugas tepat waktu. Ada lagi nggak? Menggunakan alat dan bahan dengan berhati-hati. Oke, ada lagi? Hargai karya dan pendapat temanmu. Oke. Kira-kira Mas, benar semua nggak ya? Kita cek dulu ya. Ternyata benar semua. Kasih aplaus untuk teman-teman yang lain ya. Untuk materi yang kemarin, ada yang masih ingat? Apa, Nduk? Diulang. Minggu kemarin kita mempelajari tentang unsur-unsur seni rupa. Oke, tentang unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa itu ada titik, garis, bidang, warna, dan tekstur ya. Dan kita sudah mempelajari itu, teman-teman. Untuk sekarang, kita akan mempelajari materi tentang ragam hias. Pernahkah kalian melihat ragam hias? Pernah. Di mana kira-kira kalian melihat ragam hias tersebut? Di mana? Kayu, batu, candi, dan lainnya. Di kain, kayu, batu, Candi. di candi ya. Di candi juga ada ya. Karena di candi juga banyak ukiran-ukirannya. Terus kemudian yang terakhir, berbentuk seperti apakah ragam hias yang pernah kalian lihat? Sebentar, apa? Batik, ukiran, tenun, rumah adat, kebaya. Oke, batik, tenun, dan yang lainnya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya bisa dibacakan, Dok? Biar saya bacakan aja. Mengidentifikasi unsur rupa dan makna budaya pada ragam hias Nusantara. Terus yang kedua, merancang dan membuat karya ragam hias 2 dimensi pada media telenan kayu menggunakan teknik, alat, dan bahan yang sesuai. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap kreatif, bertanggung jawab, dan menghargai hasil karya sendiri maupun karya teman. Oke ya. Itu ya, diingat-ingat tujuannya ya. Yang di awal kita akan tes diagnostik terlebih dahulu. Siap ya? Oke, yang nomor 1. Ragam hias biasanya digunakan untuk mempercantik benda atau permukaan. Betul atau salah? Betul. Beneran. Terus yang kedua, salah satu contoh motif ragam hias dari Indonesia adalah motif batik. Benar atau salah? Benar. Ya, betul sekali ya. Yang nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Motif batik pada gambar di samping adalah salah satu ragam hias tradisional dari Jawa Tengah. Betul atau tidak? Betul ya, itu adalah motif kawung. Gak apa-apa, akan kita sebutkan warna bukan tulisannya ya. Nanti perhatikan di sini, sebutkan warna bukan tulisannya. Contohnya ini berarti merah ya. Paham ya? Oke. Coba kita mulai ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ayo lanjut. Oke. 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 Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini, apa itu ragam hias? Ada yang tahu? Ragam hias itu apa? Ragam hias itu adalah hiasan ya. Lebih tepatnya adalah ragam hias adalah bentuk karya seni rupa yang berupa pola atau motif dekoratif yang digunakan untuk memperindah suatu benda, gitu ya. Jadi diterapkan. Dan fungsi ragam hias untuk mempercantik permukaan benda. Terus ada lagi memberikan makna tertentu, simbolik, adat, budaya. Dan yang ketiga, membuat benda kerajinan lebih bernilai ekonomi. Terus kemudian jenis-jenis ragam hias. Ragam hias itu ada ragam hias flora, fauna, figuratif, dan geometris. Oke, kalau ragam hias flora itu yang berhubungan dengan bunga ya, yang tumbuhan ya. Terus kemudian ragam hias fauna, binatang.
Terus ragam hias figuratif manusia ya. Ragam hias geometris garis. Jadi kalau untuk yang ragam hias figuratif biasanya ada penambahan atau pengurangan. Biasanya tidak full bentuk manusia secara utuh. Begitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ragam hias flora. Ya, ini adalah motif ragam hias Jepara. Terus yang kedua adalah ragam hias Wonosobo ya. Ada bentuk daun bunga karika gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah ragam hias Pajajaran dan ini adalah ragam hias Pekalongan. Oke, terus kemudian adalah ragam hias figuratif Papua dan ragam hias Kalimantan. Ada yang dari Nah, sekarang silahkan kalian mengamati video berikut ini ya. Tutorial menggambar batik yang simpel. Pertama, buat kotak-kotak ukuran 4x4 cm. Terus buat garis menyilang kayak gini. Jelas ya gambarnya ya? Lalu buat kelopak bunga di setiap kotak. Kamu bisa pakai pensil dulu atau bisa langsung pakai spidol. Kemudian hapus. Jawab bareng-bareng ya. Termasuk ragam hias apa yang ada dalam video tersebut? Kawung. Ragam hias apa tadi namanya? Geometris ya kan? Terus lanjut. Nomor 2. Apa bahan pewarna yang dipakai pada video tersebut? Krayon. Oke. Yang nomor 3, apa nama motif ragam hias yang digambar tadi? Kawung. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Pengerjaan karyanya kan untuk pewarnaannya nanti disesuaikan dengan kalian ya. Kalian biasa mewarnai dengan pewarna apa, nanti kelompoknya sesuai dengan kelompok yang menyukai pewarna dengan pakai spidol ya spidol, krayon ya krayon gitu ya. Mungkin cat poster ya pakai cat poster gitu. Nah, flora ya. Tapi ini kurang jelas ya, Nduk? Ya, jadi untuk pewarnaan nanti sebisa mungkin jangan pakai arsiran ya. Karena apa? Karena ini medianya pakai telenan, pakai kayu. Jadi media di kayu dengan media yang ada di kertas nanti itu berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kita susun jadwal terlebih dahulu. Ada 3 kriteria ya. Sketsa dulu, terus kemudian pewarnaan dan penyelesaian. Nah, waktunya ada 50 menit ya kan? Semuanya. Jadi untuk sketsanya berapa menit kira-kira? Mungkin kalau 10 menit bagaimana? Setuju? Oke. Kalau pewarnaannya mungkin 20 ya? Oke. Terus penyelesaiannya 10 aja ya. Nah, nanti untuk yang sisanya untuk presentasi, gitu ya. Tentang perencanaan proyek menggambar ragam hias yang akan diterapkan pada telenan. Kenapa? Karena telenan itu media yang datar, ringan dan praktis untuk dihias. Ragam hias apa, Nduk? Bentuknya binatang, fauna, betul. Tapi sampingnya ada tanamannya ya. Tanamannya berarti ragam hias flora. Oke. Jadi ini kombinasi antara flora dan fauna gitu ya. Untuk pewarnaannya nanti disesuaikan dengan kalian ya. Kalian biasa mewarnai dengan pewarna apa, nanti kelompoknya sesuai dengan kelompok yang menyukai pewarna dengan pakai spidol ya spidol, krayon ya krayon gitu ya. Mungkin cat poster ya pakai cat poster gitu. Flora ya. Tapi ini kurang jelas ya, Nduk? Ya. Jadi untuk pewarnaan nanti sebisa mungkin jangan pakai arsiran ya. Karena apa? Karena ini medianya pakai telenan, pakai kayu. Jadi media di kayu dengan media yang ada di kertas nanti itu berbeda. Sebelumnya untuk hal yang perlu diperhatikan saat menghias telenan. Pilih motif yang proporsional, terus kemudian buat sketsa terlebih dahulu, terus kemudian warnai dengan teknik yang tepat. Jangan membuat motif terlalu penuh ya. Nanti untuk ketentuannya kalian boleh memilih motifnya, mau flora boleh, fauna boleh, geometris boleh atau kombinasi ya. Warnanya yang harmonis. Kemudian nanti setelah selesai kita presentasikan ya. Oke. Nah, sekarang kita susun jadwal terlebih dahulu.
Oke. Untuk jadwalnya nanti kan kita akan ada 3 kriteria ya. Sketsa dulu, terus kemudian pewarnaan dan penyelesaian. Nah, waktunya ada 50 menit ya kan? Semuanya. Jadi untuk sketsanya berapa menit kira-kira? Mungkin kalau 10 menit bagaimana? Setuju? Oke. Kalau pewarnaannya mungkin 20 ya? Oke. Terus penyelesaiannya 10 aja ya. Nah, nanti untuk yang sisanya untuk presentasi. Kemudian untuk kriteria penilaiannya ada kesesuaian motif, terus kemudian komposisi, tata letak, perpaduan warna. Paham ya? Perlu dipahami, nanti kalian akan mengerjakan dan itu yang dinilai. Kemudian selamat mengerjakan dan masing-masing berapa? 4 orang ya? Oke. Sambil dikeluarkan ininya ya. LKPD-nya. Bawa pewarna apa, Nduk? Ini ada contoh juga. Kalau kalian nanti membutuhkan ya. Ini boleh milih-milih ya contohnya ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa menanyakan ke saya. Oke? Pakai apa ini, Nduk? Pakai cat air. Cat air. Oke. Ada kesulitan? Oke, dilanjutkan ya. Nanti kalau ada kesulitan nanya saya ya. Oke, Pak. Oke, jangan lupa jaga kebersihannya. Oke? Iya, Pak. Ini motif apa, Nduk? Lora. Oke, boleh bawa bantu? Karena ini ada, mungkin ini dikasih warnanya warna biru ya, Nduk ya, atau hijau. Bawa warna hijau. Ya udah pakai hijau dulu. Oke. Ya. Jadi dikit seperti ini ya, nanti biar lebih kelihatan timbul. Oke. Dan mungkin dibikin kayak gradasi. Seperti ini ya. Terus gradasinya pakai kuning boleh, Nduk. Nanti dilanjutkan ya. Saya Bapak kasih contoh saja ya, sedikit ya. Seperti ini ya, Nduk. Oke, Nduk. Oke. Ya, bisa dilanjutkan? Paham? Bisa dimengerti ya? Jangan lupa ya, untuk masalah pewarnaan ya, kalau bisa kalian menghindari warna-warna yang komplementer ya. Warna ya, Nduk. Ada warna primernya ada warna apa? Merah. Terus kemudian kuning dan biru ya. Terus kemudian ada warna pencampuran dari warna merah dan warna kuning jadi warna merah dan kuning jadi warna apa? Ayo. Merah dan kuning itu jadi warna oranye, oke? Jadi kalau nanti kalian kok ternyata pewarna kalian itu nggak ada warna oranye-nya dan kalian itu punya warna merah dan ada warna kuningnya, kalian bisa perpadu padankan gitu ya. Jadi nanti warna oranye. Kita lanjutkan. Kalau biru dengan kuning jadi warna apa? Hijau. Terus kalau biru dengan merah jadi warna ungu atau violet ya. Dan tolong dipahami ya, ini ada rambu-rambu. Dalam perpaduan warna, kalian harus menghindari warna yang saling bertolak belakang. Oke? Warna yang saling bertolak belakang itu seperti merah dan hijau. Oke ya? Violet dan kuning. Dan biru dan oranye. Sambil saya nilai ya ini untuk sikapnya kalian ya, terus kekompakannya ya. Semua anggota kelompok harus aktif ya. LKPD-nya jangan lupa dikerjakan juga. Nanti untuk panduan kalian presentasi. Sudah selesai? Oke, bisa presentasi terlebih dahulu. Maju dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas yang kita kerjain bareng-bareng. Jadi, apa nama motif ragam hias yang kamu pilih? Nama
motif ragam hias yang kita pilih adalah Megamendung. Alasan kita memilih motif ini adalah karena motif Megamendung terkesan sangat indah dan memiliki makna yang dalam. Mengapa kamu memilih motif? Teknik pewarnaan apa yang akan kamu pakai dan mengapa menggunakan teknik yang digunakan menggunakan spidol? Apa kendala yang kamu temui saat menggambar ragam hias pada media telenan? Terasa perbedaan teksturnya ketika menggambar di media kayu dan media kertas. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Apa nama Oke. ragam hiasnya? Nama Oke. ragam hiasnya Megamendung. Nama dari kelompok mana? Satu ya? Yang tanya ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Ayo. Silakan. Ada? Cukup? Oke, mungkin bisa diakhiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Mungkin bisa dicandalkan sekalian ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih. Yang lain sudah? Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Apa nama motif ragam hias yang kamu pilih? Figuratif. Mengapa kamu memilih motif itu? Karena mengandung makna yang menarik. Teknik pewarnaan apa yang akan kamu pakai? Mengapa? Melukis karena bahan yang dipakai cat air. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Keren ya karyanya ya. Dia bikin gambar topeng ya, Nduk ya? Iya. Oke, ada yang lain silakan bertanya, Nduk. Ayo, ada yang mau bertanya? Mungkin bisa angkat tangan terlebih dahulu. Ayo, sepertinya Kaira mau tanya. Apa, Nduk? Kertas basah dan agak kurang rapi. Kurang rapi, gitu ya. Tapi sudah bagus ya. Kita kasih aplaus untuk teman kita yang maju di depan. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Nggak ada ya? Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa nama motif ragam hias yang kamu pilih? Figuratif. Mengapa kamu memilih motif itu? Karena motif figuratif terlihat lebih indah dan mudah digambar. Teknik pewarnaan apa yang akan kamu pakai? Mengapa menggunakan spidol? Karena lebih mudah. Apa kendala yang kamu temui saat menggambar ragam hias pada media telenan? Rasa perbedaan tekstur di media kayu dan media kertas. Oke, silakan untuk yang mau bertanya. Mungkin dari kelompok ini bisa bertanya. Mengapa menggunakan warna biru untuk ngeblok ya? Oke, karena biar terlihat lebih indah ya. Dan itu tidak termasuk dalam warna yang tidak diperbolehkan ya, tidak saling bertolak belakang. Begitu ya? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, silakan kasih aplaus untuk teman yang ada di depan. Oke, silakan digantungkan di situ di
pajang di situ. Kan sekarang bergantian membawa buku kertas kalian, silakan kalian kasih apresiasi untuk karya-karya yang ada di depan selain karya kalian ya. Jadi karya teman-teman kalian yang lain itu kira-kira keunggulannya apa, terus kemudian mungkin nanti bisa dikasih masukan yang sifatnya positif. Begitu ya. Mungkin dari kelompok sini dulu bisa lihat dulu di depan sambil bawa kertas untuk nilai. Nah, kesimpulannya apa? Ragam hias itu sangat banyak motifnya ya. Terus kemudian pewarna mempunyai karakter berbeda-beda. Karya dengan cat poster lebih detail dan karya dengan krayon lebih lembut. Ada yang mau nambahi kesimpulannya? Oke. Oh iya, betul. Ternyata memang sangat banyak sekali ya ragam hias yang ada di Indonesia ya. Saatnya soal post test ya. Soalnya sederhana aja, cuma 5 soal. Silahkan nanti dikerjakan, terus kemudian nanti dikumpulkan ke saya. Berjawabnya di sini. Sudah untuk yang nomor 1 dan nomor 2? Sudah? Oke, kita lanjutkan yang nomor 3 dan nomor 4 dan 5. Dalam karya seni disebut ragam hias. Apa jawabannya? Flora. B. Kira-kira betul atau salah, Nduk? Betul. Alhamdulillah sudah mencapai KKM, bisa membaca materi berikutnya ya. Kalau seandainya ada yang betulnya cuma 1 atau 2, nanti bisa saya bimbing di lain waktu ya, di luar jam ya. Temuan berikutnya itu tentang menggambar dengan teknik perspektif ya. Teknik perspektif itu menggunakan penggaris ya. Jangan lupa untuk minggu depan kalian bawa peralatannya ya. Peralatannya keterkaitan dengan materi sekarang kira-kira bisa dikaitkan nggak? Bisa ya. Karena ragam hias itu juga banyak yang terdapat di bangunan-bangunan atau mungkin rumah-rumah adat tradisional ya. Refleksi. Setelah pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan? Terus bagaimana perasaan kalian dan apa harapan kalian? Kalian dikumpulkan terlebih dahulu ya untuk ininya ya. Refleksinya sama, persiapkan nanti biar saya rekap. Oke. Untuk motivasi hari ini ya, jangan takut untuk mencoba, karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Saya minta umpan balik untuk pembelajaran ke depan, gitu ya. Udah semua, jangan lupa nama dan kelasnya ya. Oke, silakan dikumpulkan. Ragam hias itu bukan hanya motif saja ya, tetapi pesan dari masa lalu untuk kita jaga di masa depan. Yang paling semangat dengan kata wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Belum pulang, jangan lupa untuk sampah-sampahnya yang ada di bawah mungkin bisa dipungut, terus kemudian barang-barangnya jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa.